Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Raji dan apa kabar? Semoga kabar kamu baik. Dan kembali lagi sekarang saya akan membacakan zodiak kamu. Kalau kemarin kita baca ini adalah all zodiak. Sekarang kita kembali lagi ke masing-masing zodiak yang akan kita mulai dari zodiak yang pertama, yaitu Aries ya. Oh ya, pada kesempatan kali ini kita akan angkat tema atau judul, apakah kamu dan dia berjodoh? Wow. Apakah kamu dan dia berjodoh gitu ya? Ini mungkin bisa jadi menjadi sebuah pencerahan buat teman-teman, atau paling tidak menjadi gambaran-gambaran yang akan menjawab pertanyaan atau rasa penasaran kamu juga. Oke? Kita kepoin bareng-bareng ya. Kira-kira nanti hasilnya bagaimana, khususnya buat Aries. Buat teman-teman yang mungkin di luar Aries, silahkan aja untuk menonton video ini ya. Jadi mungkin kamu pengen juga kepoin zodiak Aries itu seperti apa, karena mungkin ada hubungannya sama kamu atau ada sesuatu yang mungkin pengen kamu ketahui dari Aries juga, meskipun mungkin kamu bukan Aries. Oke? Baik, untuk teman-teman Aries bersiap-siap untuk menyimak ya. Saya bakal shuffle dulu karena ini berlaku buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang menjalin hubungan, itu pasti gitu kan. Jadi kepengen tahu hubungannya seperti apa, bakal dibawa kemana, dan finalnya bakalan seperti apa ya, pasti pengen tahu. Nah, terus kemudian bisa jadi buat teman-teman yang saat ini sedang break ya, sedang break atau sedang tidak ada komunikasi, mungkin dia lagi menghilang, atau dia mungkin sedang atau sedang ada masalah di antara kalian gitu ya. Yang jelas buat semua teman-teman, khususnya buat Aries, silahkan aja bisa disaksikan sampai selesai nanti, karena bisa jadi di sini akan ada jawaban-jawaban yang mungkin selama ini kamu pertanyakan dari dia gitu kan. Oke. Oke, jadi saya pakai kartu ini dulu, saya baca, nanti akan saya susulkan dengan kartu yang berikutnya seperti biasa, pakai kartu ini. Oke, kita akan baca dulu teman-teman untuk kartu yang keluar, 5 kartu yang keluar pertama. Kita naikkan dulu ya. Oke, ini ada kartu pertama. Saya melihat di sini kok ada energi yang kurang bagus ya. Ada kartu yang mungkin mengingatkan kamu juga. Di sini ada kartu Death ya. Dimana kartu Death di sini berarti mengingatkan bahwa sepertinya kamu memang harus mengakhiri suatu kondisi yang selama ini membuat kamu tidak nyaman. Ya, membuat kamu tidak nyaman, membuat kamu tuh tidak ngerasa tidak sesuai dengan harapan ya. Di sini ada semacam pesan di mana kamu harus mengakhiri fase ini dan kemudian untuk memulai dengan fase yang baru. Jadi apakah hubungannya dengan tadi, pertanyaan tadi, atau mungkin dengan tema tadi, apakah kamu dan dia berjodoh? Sabar ya, kita akan melihat dulu satu persatu sampai nanti kartunya kita keluarin semua. Jadi kartu Death sekali lagi menunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus kamu perbaiki ya, ada sesuatu yang harus kamu perbaiki. Saya melihatnya di sini atau merasakan di sini bahwa hubungan kamu dengan dia itu sepertinya banyak sekali cobaan, banyak sekali hal-hal yang mengganggu di antara kalian berdua, terus pada akhirnya nanti jatuhnya buat kamu tuh jadi nggak nyaman juga. Oh ya teman-teman, ini kan bacaan bersifat general ya, jadi saya menarik untuk semua energi, dan artinya ini tidak akan resonate 100% gitu kan. Mungkin sebagian orang resonate dan sebagian lagi tidak gitu kan. Atau mungkin sebagian lagi ngerasa bahwa oh ini cocok banget sesuai dengan apa yang sedang aku rasakan. Jadi ini bersifat general reading. Dan kalau general reading itu bisa jadi nanti energinya juga vice versa ya. Bisa kebalik, bisa kamu yang ngerasain, atau bisa jadi ini adalah dia yang kebaca ya. Dia yang kebaca atau sebaliknya kamu yang kebaca juga. Oke, di kartu Death ini menunjukkan bahwa hubungan kamu, Aries ini, dengan pasangan kamu selama ini ada hal yang sangat berat ya. Yang cukup berat, yang membuat kamu itu kayak nggak nyaman, kayak nggak betah, dan kayak kepengen keluar dari zona yang selama ini membuat kamu tuh nggak nyaman. Itu yang saya rasakan. Nah, di kartu kedua di sini ada Three of Pentacles ya, dimana di sini saya melihat bahwa kamu itu hubungan kamu ini sudah cukup lama,
Tapi kayak ada semacam ketidakjelasan yang justru muncul di tengah-tengah hubungan kamu selama ini. Nah, sehingga kamu sekarang berpikirnya adalah bagaimana ini nanti ke depan. Dan sepertinya saya melihat kamu sudah mulai mempertanyakan hubungan ini kepada dia, gitu loh. Tetapi yang saya lihat, yang saya rasakan bahwa dia itu ketika ditanya soal hubungan atau ditanya soal keseriusan, ditanya soal pernikahan, dia seperti menghindar dan bahkan kadang-kadang ngeles dan kadang-kadang marah nggak jelas. Itu yang saya rasakan dan itu yang saya lihat, gitu loh. Nah, teman-teman, di kartu ketiga di sini kan ada three of wands ya, ada three of wands. Bahwa sebetulnya yang sedang kalian jalani ini, saya merasakannya kok ada semacam kondisi yang agak-agak toksik begitu ya. Satu sisi kamu berpikirnya adalah ke masa depan. Kamu berpikirnya adalah ke depan nanti bagaimana akan membangun sebuah rumah tangga, membangun suatu kehidupan dan itu sama dia gitu kan. Tetapi di satu sisi saya melihatnya dia itu kayak yang belum siap gitu loh. Kayak yang belum siap. Satu sisi dia ngerasa kayak ada semacam ketidaksiapan dia, entah itu dari masalah finansial, entah itu dari yang utama sih bukan masalah finansial ya, tapi saya melihatnya adalah lebih kepada keperasaan dia. Artinya dia benar-benar sayang sama kamu atau tidak. Nah, di sini saya melihatnya, mohon maaf ya, ini untuk Aries, perasaan sayang dia itu sepertinya agak kurang 100% ya. Artinya ada kondisi-kondisi yang boleh saya bilang hubungan ini agak-agak toksik juga. Terus kemudian ada juga nih yang melakukan hubungan secara jarak jauh juga, LDR, saya melihatnya ada juga nih. Aries yang LDR nanti boleh berkomentar, munculin suara kamu ya. Terus kemudian saya merasakan di sini di kartu kelima tuh kayak ada energi kepergian ya. Jadi ada energi di mana dia itu kok kayak udah kepengen pergi beranjak dari kehidupan kamu. Ini energi bisa kebalik ya teman-teman, bisa dia yang seperti itu atau mungkin justru kamu yang sebenarnya pengen pergi karena kamu udah nggak nyaman dan sebagainya. Oke, itu dari kartu yang opening card sebagai kartu pembuka untuk bacaan di zodiak ini, di zodiak Aries gitu kan, dengan tema atau judul apakah kamu dan dia berjodoh. Nah seperti itu. Kita akan lihat lebih jauh lagi teman-teman, karena sebetulnya gini, sebetulnya dari kartu yang kedua di sini saya melihatnya adalah kamu udah kepengen banget yang namanya berumah tangga. Lebih ke jenjang yang serius gitu kan, bermimpi, punya anak dan sebagainya. Dan itu udah kamu sampaikan ke dia juga sih. Kalau saya lihatnya segini teman-teman, awal-awal hubungan kamu dengan dia tuh kayak yang kayak yang ngebet banget, kayak yang menggebu-gebu banget pengen segera menikah dan sebagainya. Tapi saya merasakan di tengah perjalanan sampai sekarang itu justru dia tuh kayak melempem ya. Kayak kerupuk aja melempem ya, jadi dia kayak sudah nggak bersemangat lagi gitu loh. Dan ini perlu kita cari tahu nih, ada apa gitu loh yang membuat dia tuh kayak melempem, kayak tuh surut semangatnya, tidak seperti ketika awal-awal dia berhubungan sama kamu gitu loh. Saya ngeliatnya seperti itu. Bahkan di kartu kelima di sini sekali lagi ada energi kepergian, di mana kepergian ini bisa jadi dia meninggalkan atau dia menghindar, atau sebaliknya kamu yang begitu. Karena sekali lagi energi di sini kan vice versa ya. Gitu ya teman-teman. Jadi saya ngelihatnya seperti itu dari 5 kartu ini, ada gambaran-gambaran bahwa kamu tuh harus segera beranjak dari situasi ini. Gitu loh. Nanti kita bisa lihat lagi teman-teman, beranjak di sini bisa ada 2 kemungkinan. Bahwa beranjak itu benar-benar kamu lepasin dia, kamu terus kemudian move on ke depan lagi dan menata kehidupan baru, atau kamu tuh mengakhiri fase-fase yang lama tapi untuk kemudian kamu tetap fokus pada pasangan kamu yang sekarang. Coba dicocokin dan dirasakan gitu ya. Oke, nah sambil saya shuffle kartu berikutnya. Jadi saya melihatnya di kartu ketiga di sini sih sebenarnya kamu tuh udah cukup memiliki visi yang luar biasa ya untuk masa depan kamu berdua ya, seperti itu. Oke. Gak usah nunggu jatuh ya, kita langsung buka. Oh, ada kartu Edge of Sword ya, Edge of Sword.
ini bisa nih, gila nih, ini sama nih, ya, ini sama, ini sama-sama kartunya sama. Oke, ada Five of Pentacles. Ada apa nih? Sepertinya energi kepergiannya cukup kuat banget teman-teman ya, karena di sini kartu dua kartu ini sama, Five of Pentacles itu keluar juga. Oke. The Lovers. Oke, teman-teman. Oke, ini ada Edge of Sword ya. Jadi saya melihat kamu ini juga rasanya kayak yang tersekat banget ya. Ruang gerak kamu tersekat, tapi ini energi bisa kebalik ya, energi bisa kebalik nih. Cuma saya merasakan bahwa ada kayak belenggu yang belum bisa lepas dari dia loh. Ada belenggu yang belum bisa lepas dari dia, dan ini berhubungan sekali dengan masa lalunya. Jadi gini, ini mulai kebuka ya, mulai kebuka tabirnya, mulai kebuka jawaban-jawaban kenapa dia tuh kayak melempem di tengah perjalanan. Apalagi ketika kamu bicara soal nikah, soal hubungan kamu ke depan, dia kayak yang menghindar, kayak nggak respon dan sebagainya. Ini sepertinya saya melihat bahwa dia tuh kayak ada masih ada keterikatan dengan masa lalunya, gitu loh. Di kartu ini dia masih kayak ada semacam traumatis, kayak ada semacam luka batin yang sampai sekarang masih dia bawa, tetapi dia tidak pernah bercerita mungkin ya sama kamu, nggak pernah bercerita karena mungkin menjaga perasaan kamu juga. Nah di sini saya melihatnya adalah bahwa dia itu sekali lagi dia belum beres dengan dirinya sendiri, ya artinya apa? Dia masih membawa masa lalu ke dalam kehidupan yang sekarang. Nah ketika itu terjadi otomatis ini akan sangat mengganggu hubungan kalian berdua. Sekali lagi teman-teman, ini energi bisa vice versa, bisa kebalik ya, bisa ini dia yang kayak gitu, atau bahkan ternyata yang kayak gitu kamu, gitu. Nah di sini teman-teman ada strength ya, dibutuhkan kekuatan yang sangat luar biasa untuk menghadapi situasi ini, dimana sepertinya kamu harus bersabar, dan itu udah kamu lakukan, kamu udah bersabar banget. Cuman sekali lagi teman-teman, ini ada Five of Pentacles nih, dimana kartu ini sama dengan kartu yang kelima. Artinya saya merasakan bahwa di sini ada energi besar banget yang mengarah kepada kepergian atau pergi atau meninggalkan, gitu loh. Nah, sedangkan di sini strength, di sini kamu udah cukup bersabar, udah cukup mengalah ya, banyak mengalah, karena saya melihat dia tuh tipe orang yang juga kayaknya nggak mau ngalah dan egonya cukup tinggi juga. Dan sebetulnya kamu udah bagus karena selama ini kamu udah banyak mengalah kepada dia. Misalnya ada hal-hal yang mungkin kamu nggak suka, nggak cocok dari dia, kamu lebih memilih untuk diam ketimbang kamu protes gitu. Karena kalau protes pun kamu udah pernah mencoba dan itu membuat situasi jadi nggak nyaman karena harus kemudian ribut-ribut dan sebagainya, gitu ya. Jadi di sini kamu itu kayak yang ngemong banget ya ke dia, ngemong banget, ngomong ya. Jadi kamu yang melakukan itu, dia justru yang kayak yang kadang liar, kadang semau gue dan sebagainya, seperti itu ya. Energi kepergian atau meninggalkan ini kuat sekali, dan di sini ada The Lovers. The Lovers itu berarti ada gambaran-gambaran di mana oke lah, secara batin kamu memang ada hubungan batin dengan dia, perasaan juga ada perasaan dengan dia tentunya, gitu loh. Tetapi di sini ada sesuatu yang mesti harus kita lihat, untuk kita lihat lebih jauh lagi gitu ya. Teman-teman, di kartu The Lovers di sini saya melihatnya adalah kayak ada semacam dia itu kayak dihadapkan dengan kayak pilihan gitu. Jadi ada indikasi bahwa di sini tidak hanya ada kamu, tapi ada orang lain atau orang ketiga di dalam kehidupan atau hubungan kalian. Tapi ini jangan langsung dipercaya dulu gitu kan. Ini kan bersifat general, tidak semuanya akan resonate, tidak semuanya akan pas. Ya, catat. Jadi kamu tetap harus berpatokan pada yang Maha Kuasa, karena bagaimanapun yang Maha Kuasa,
Tuhan Yang Maha Kuasa adalah yang paling mengerti dan paling mengatur segala-galanya. Nah teman-teman, sebagai kemarin tadi kan The Lovers ini, kalau kartu ini keluar berarti kayak ada semacam pilihan, ya, kayak ada semacam pilihan yang harus diambil. Jadi intinya kalau keluar The Lovers ya, kartu ini keluar, ini apa ya? Jadi ada kemungkinan hubungan kamu ini bakal berakhir, tapi dengan kata lain kamu akan menemukan sosok yang baru. Nggak langsung gitu loh, nggak langsung. Tapi ada jeda beberapa waktu lamanya, dan itu nanti kebaca ke depan, kamu akan menemukan sosok yang lebih baik. Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan bahwa berdasarkan judul tadi, apakah kamu dan dia itu berjodoh? Saya melihatnya di sini kok agak nggak berjodoh ya teman-teman. Mohon maaf ya. Maaf, ini sekali lagi fun reading ya. Jadi jangan terlalu diambil hati banget kalau memang ternyata tidak sesuai dengan situasi dan kondisi kamu. Ini just have fun ya. Fun reading gitu. Jadi ambil yang penting-penting saja, ambil yang positif-positif aja. Yang sekiranya tidak sesuai, ya udah abaikan dan buang. Ya, jadi jangan dijadikan ini adalah satu-satunya atau patokan yang utama, satu-satunya jangan. Oke, jadi kayak ada semacam hubungan baru yang bakal terjadi, tapi ini harus berakhir dulu. Gitu loh. Karena kamu pada akhirnya akan membuat keputusan bahwa ini hubungan mau diterusin atau tidak, gitu loh. Tapi berdasarkan kartu-kartu yang sudah keluar, memang di sini apa ya, kesimpulannya kayaknya nggak bakalan bersatu. Meskipun di sini sebenarnya ada kartu yang dibilang di sini ini kartu udah pengorbanan loh ya. Jadi kamu udah ngorbanin banyak hal nih teman-teman. Tapi akhirnya harus kandas atau tidak jadi satu. Dan itu adalah konsekuensi dari sebuah hubungan. Karena kita tidak pernah tahu ke depan seperti apa, unpredictable ya. Jadi kita nggak ngerti, nggak bisa 100% menebak tuh nggak bisa gitu loh. Nah di sini saya ngelihatnya adalah pada akhirnya ketika kamu selesai dengan pasangan kamu, ada Nine of Pentacles, ya kamu lebih fokus ke masalah materi. Ya. Di Nine of Pentacles di sini adalah gambaran bahwa ke depan nanti berarti kehidupan kamu akan jauh lebih bagus. Gitu loh. Itu yang saya lihat seperti itu. Dan saya melihatnya sih begini, di energi kartu 10 ini kayaknya kamu selesai dengan dia, tapi kamu nanti akan mendapati suatu kehidupan yang justru lebih baik. Jadi seolah-olah gini loh teman-teman, ini kamu selama ini kan kayak terbelenggu nih, ya. Dia terlalu protektif, terlalu protek sekali, terlalu posesif banget gitu loh. Nah ketika ini lepas, ketika kemudian ini hubungan selesai, justru saya menangkap dan melihatnya kamu tuh malah kayak terbebas dari sesuatu yang selama ini mengganggu. Gitu loh. Dan itu adalah sesuatu yang buat kamu tuh bahagia, senang, merdeka. Itu yang saya rasakan seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya sekali lagi bahwa di kesimpulan dari video ini atau dari bacaan ini, general reading untuk Aries ya, bahwa apakah kamu dan dia berjodoh pada akhirnya gitu kan. Saya melihatnya tidak ya, mohon maaf tidak. Tapi nggak usah berkecil hati teman-teman, ini adalah just have fun, just for fun ya. Jadi tidak semuanya bakal benar-benar terjadi 100% kayak itu, enggak. Tapi kalau memang ini ternyata ada kecocokan buat kamu, berarti energi ini resonate, berarti kita satu frekuensi ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran maupun wacana buat kamu. Bukan berarti saya bermaksud untuk membuat kamu patah semangat, tidak gitu loh. Tapi di sini memang harus saya bacakan sesuai dengan apa yang ada energi ini kartu ya. Gitu teman-teman. Terus apalagi yang bisa saya sampaikan? The Lover sudah ya. Energi kepergiannya sangat kuat sekali. Dan di sini memang pada akhirnya kamu kayak ada ngerasa kalah ya, karena selama ini kamu tuh kayak dikalah-kalahin gitu loh, kayak dikalah-kalahin. Dia tuh yang menang-menangan terus. Tapi itu tadi alasannya kenapa? Karena ya lebih ke alasan klasik aja sih sebetulnya.
bahwa dia tuh perasaan dia nggak benar-benar sayang sama kamu, nggak benar-benar tulus sama kamu gitu loh. Kadang bisa dibedakan begini teman-teman, ada sih orang yang sayang banget gitu loh dan tulus banget gitu kan, tapi gini, itu juga bukan suatu jaminan bahwa kemudian dia bisa berlanjut, finalnya adalah ke berjodoh, nggak jaminan gitu loh. Karena banyak orang yang secara hati dan perasaannya bener-bener ini ya sayang banget gitu kan, tapi karena satu dan lain hal yang tidak bisa diterima, yang tidak bisa dimaafkan, ya maka perasaan yang total banget, sayang banget, tulus banget, itu pun bisa berubah men, gitu loh, bisa berubah ya. Jadi jangan terlalu berpatokan pada wah ini udah nggak bisa berubah dan sebagainya, enggak gitu. Segala sesuatu akan berubah, segala sesuatu akan bergerak, segala sesuatu di kehidupan ini bergerak ya. Energi bergerak terus, perasaan, pikiran juga bergerak terus. Sekalipun kita sedang diam, kita sebetulnya juga bergerak. Ya, seperti pikiran, perasaan kita merasakan sesuatu, memikirkan sesuatu, itu semuanya bergerak ya. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu ya. Karena ini bersifat general, mungkin tidak akan 100% resonate buat kamu. Jadi buat teman-teman yang kepengen melakukan personal reading atau bacaan secara pribadi, silahkan aja. Kamu punya keperluan, untuk berbagai keperluan silahkan bisa kamu konsultasikan kepada saya, atau mungkin bisa menghubungi nomor WA yang tertera di atas sini atau di deskripsi video ini. Oke, syarat dan ketentuan nanti berlaku dan teman-teman nanti bisa diarahkan atau informasi apapun akan disampaikan. Silahkan boleh tanya-tanya dulu. Oke, jadi buat teman-teman bisa menanyakan apa saja seputar karir, asmara, masa depan kamu, kehidupan kamu, untuk menyembuhkan diri kamu, untuk healing diri kamu dan sebagainya, silahkan aja. Oke. Baik teman-teman, saya rasa itu dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video ini dan sudah selalu setia mengikuti channel Damar Aji. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga sehat-sehat selalu dan diberikan kemudahan-kemudahan rezeki, umur panjang yang barokah, dan semoga buat yang belum dapat jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Nah, buat kamu Aries nggak usah khawatir, karena justru perpisahan ini kalau nanti pada akhirnya memang terjadi seperti itu adalah yang terbaik buat kamu. Oke? Terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk tetap bahagia, sehat selalu. Dan saya Damar Aji, sampai jumpa.